Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City. Arsenal semakin serius memperkuat lini depan dengan mengincar striker sensasional Manchester City, Erling Haaland. Kehadirannya diyakini akan membawa perubahan besar bagi The Gunners. Statistik impresif Haaland bersama Manchester City dan timnas Norwegia menjadi bukti kuat mengapa Arsenal wajib merekrut sang striker ke Emirates Stadium. Sejak bergabung dengan Manchester City, Haaland mencetak 80 gol dalam 90 pertandingan Liga Inggris, hampir 1 gol per laga. Di Liga Champions, ia menorehkan 27 gol dalam 25 pertandingan, menunjukkan ketajamannya di level tertinggi Eropa. Total Haaland sudah mengukir 110 gol dari 120 pertandingan di semua kompetisi, prestasi luar biasa di era modern. Selain produktivitas gol, Haaland unggul dalam fisik dan teknik. Tinggi badannya 1,94 meter dan kecepatan luar biasa membuatnya sulit dihentikan. Ia mampu mencetak gol dengan kaki kanan, kiri, dan sundulan, menjadikannya striker lengkap. Di level internasional, Haaland adalah tulang punggung Norwegia dengan 35 gol dari 45 penampilan, termasuk gol penting di kualifikasi Piala Dunia dan UEFA Nations League. Arsenal yang hanya mencetak 58 gol musim lalu jelas butuh penyerang seperti Haaland untuk meningkatkan daya gedor. Dibandingkan Manchester City yang mencetak 102 gol, ini menegaskan pentingnya kehadirannya. Dengan semua keunggulan tersebut, mendatangkan Haaland bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Menurut Anda, apakah Haaland akan jadi solusi tepat bagi Arsenal? Berikan komentar dan pendapat Anda. Cristiano Ronaldo memberikan pujian setinggi langit kepada striker baru Arsenal, Viktor Gyökeres, setelah menyaksikan penampilan impresifnya. Penyerang asal Swedia ini resmi bergabung dengan The Gunners musim panas ini setelah ditebus dari Sporting CP. Sebelum memilih Gyökeres, Arsenal juga membidik Benjamin Sesko, namun akhirnya berhasil mengamankan jasa Gyökeres setelah negosiasi panjang. Menariknya, Manchester United yang sempat dikaitkan juga akhirnya merekrut Sesko dari RB Leipzig. Gyökeres sendiri menunjukkan performa luar biasa selama 2 musim di Liga Portugal dengan mencetak 68 gol untuk Sporting, klub yang juga pernah dibela Ronaldo. Dalam wawancara usai laga pramusim Al Nassr melawan Rio Ave, di mana Ronaldo mencetak hat-trick, sang mega bintang menyebut Gyökeres sebagai pemain spesial. Ronaldo optimis meski tim akan beradaptasi, Sporting akan tetap kompetitif. Pujian ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi fans Arsenal yang berharap Gyökeres mampu membawa tim meraih gelar Premier League. Dalam 3 musim terakhir, Arsenal selalu finish di posisi kedua dan kini sangat bertekad menjadi juara. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Gyökeres benar-benar akan mengantarkan Arsenal juara Premier League musim ini? Berikan komentar dan pendapat Anda. Martin Zubimendi kirim ancaman terselubung untuk Manchester United usai Arsenal tampil perkasa di Emirates Cup. Gelandang anyar Arsenal Martin Zubimendi menyelipkan pesan terselubung untuk rival berat Manchester United usai kemenangan meyakinkan The Gunners di Emirates Cup. Arsenal menutup rangkaian pramusim dengan hasil sempurna usai menundukkan Athletic Bilbao 3-0 di hadapan pendukung sendiri. Gol dari Viktor Gyökeres, Bukayo Saka, dan Kai Havertz, serta asis cemerlang dari Zubimendi menjadi tanda kesiapan skuad Mikel Arteta menyambut Premier League. Zubimendi pun menyebut kemenangan ini sebagai penutup manis pramusim, namun menegaskan bahwa Arsenal belum menampilkan kemampuan terbaiknya. Gelandang 25 tahun itu secara tak langsung mengirim sinyal ancaman kepada Manchester United yang akan jadi lawan pertama Arsenal di Liga. Ini adalah akhir pramusim yang baik, tetapi yang terbaik masih akan datang. Pada akhirnya, Liga adalah Liga, kata Zubimendi. Ia menambahkan, kami suka bersaing, kami suka menang. Saya sangat senang ini dimulai sekarang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal benar-benar sudah siap menantang Manchester United di laga perdana? Atau justru ada yang Anda tunggu dari penampilan kedua tim? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Kalau suka, saya bisa bantu buat versi lainnya juga. Mau? Bursa transfer, Jose Mourinho setuju datangkan bintang Arsenal usai Mikel Arteta turunkan harga. Jose Mourinho kini semakin dekat untuk memperkuat Fenerbahce setelah setuju mendatangkan Alexander Zinchenko dari Arsenal. The Gunners dilaporkan telah menurunkan harga sang bek serba bisa, membuka peluang bagi Mourinho untuk menambah kekuatan skuadnya di musim panas ini.
Setelah finish sebagai runner-up Super League, Mourinho ingin memperkuat timnya dan sudah membawa nama-nama seperti John Duran, Sofian Amrabat, dan Milan Skriniar. Kini Zinchenko menjadi incaran berikutnya dengan tawaran resmi dari Fenerbahce yang menurut jurnalis Turki Sercan Hamzaoglu berjalan cepat. Arsenal sendiri awalnya mematok harga sekitar 13 juta pound, jauh lebih rendah dari angka 30 juta pound saat merekrut Zinchenko dari Manchester City pada 2022. Meskipun Zinchenko sempat jadi andalan Mikel Arteta, musim lalu ia kesulitan mendapat menit bermain, sehingga keputusan menjual diambil. AC Milan dan Fulham juga pernah menunjukkan minat, namun Fenerbahce tampaknya memimpin perlombaan. Selain melepas Zinchenko, Arsenal juga sibuk melepas beberapa pemain seperti Jorginho dan Kieran Tierney, sekaligus mengincar sayap Inggris Eberechi Eze dari Crystal Palace. Menurut Anda, apakah keputusan Arsenal menurunkan harga Zinchenko tepat? Apakah Mourinho akan membawa Fenerbahce makin kuat dengan kehadiran pemain ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Robert Lewandowski hampir gabung Manchester United, tapi gagal karena hal ini. Tahukah kamu Robert Lewandowski ternyata pernah sangat dekat bergabung dengan Manchester United? Pada 2012, striker asal Polandia ini sudah mengucapkan kata sepakat untuk pindah ke Old Trafford. Sayangnya Borussia Dortmund memilih mempertahankannya meski MU sudah mengajukan tawaran resmi. Ini bukan pertama kalinya Lewandowski gagal hijrah ke Inggris. Pada 2010 ia hampir merapat ke Blackburn Rovers, tapi batal karena letusan gunung berapi di Islandia yang membuat penerbangan di Eropa lumpuh akibat abu vulkanik. 2 tahun kemudian, Lewandowski tampil luar biasa bersama Dortmund dengan torehan 30 gol semusim. Sir Alex Ferguson langsung tertarik dan Lewandowski pun mengatakan ya kepada MU. Namun Dortmund lebih memilih menahannya demi keuntungan jangka panjang. Akhirnya Lewandowski bertahan hingga 2014 sebelum pindah ke Bayern Munchen dan mencetak 344 gol dalam 8 musim. Kini di usia 36, ia masih menjadi andalan Barcelona dan berpeluang memperpanjang kontrak hingga 2026. Meski tak pernah merumput di Premier League, Lewandowski tetap bangga akan kariernya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kariernya akan lebih bersinar jika dulu bergabung dengan MU? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea kejar bek Leverkusen dan Benfica. Cari pengganti Chilwell yang cedera parah. Chelsea kini bergerak cepat mencari pengganti Levi Chilwell yang dipastikan absen sepanjang musim 2025/2026 akibat cedera serius. Meski manajemen awalnya tak ingin buru-buru, pelatih Enzo Maresca mendesak klub segera merekrut bek baru untuk memperkuat lini belakang. Dengan kondisi Wesley Fofana dan Benoit Badiashile masih belum 100%, Chelsea kini bergantung pada Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, dan Josh Achampong untuk laga melawan Crystal Palace akhir pekan ini. Namun, minimnya kedalaman membuat The Blues membuka peluang belanja sebelum bursa transfer ditutup 1 September. Laporan Chaugtov Sida menyebut Chelsea tengah memantau 2 kandidat kuat, Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) dan Antonio Silva (Benfica). Hincapié (23) tampil 164 kali untuk Leverkusen dan jadi bagian penting tim tak terkalahkan musim lalu. Sementara Silva (21) sudah mencatatkan 142 penampilan bersama Benfica dan 17 caps di timnas Portugal. Menurutmu siapa yang lebih cocok untuk mengisi posisi Chilwell? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gianluigi Donnarumma pilih Manchester City, bukan Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer musim panas ini. Gianluigi Donnarumma telah sepakat secara pribadi untuk bergabung dengan Manchester City, bukan Manchester United, seperti dilansir L'Equipe. Kiper asal Italia ini bahkan sudah berbicara langsung dengan Pep Guardiola yang saat mendukung transfer tersebut. Kini City tinggal menyelesaikan negosiasi dengan PSG terkait biaya transfer. PSG disebut meminta 50 juta euro, namun angka itu dianggap terlalu tinggi oleh pihak City. Fabrizio Romano turut mengonfirmasi bahwa pembicaraan antara kedua klub tengah berlangsung. Sebelum resmi merekrut Donnarumma, City kemungkinan harus melepas Ederson lebih dulu yang sedang dalam pembicaraan dengan Galatasaray. Sinyal kepergian Donnarumma makin jelas usai dirinya tak masuk skuad PSG untuk Piala Super Eropa. Luis Enrique kabarnya lebih menginginkan kiper yang piawai bermain dengan kaki. Jika resmi ke City, Donnarumma akan merasakan atmosfer Premier League dan kembali dilatih Guardiola. Apakah menurutmu ia adalah sosok tepat untuk menggantikan Ederson di bawah Mr. City? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Bintang super bersemangat senilai Rp704 menuju Liverpool, Tottenham gigit jari. Tottenham Hotspur harus menelan kekecewaan setelah pendekatan mereka terhadap bek muda berbakat Giovanni Leoni ditolak. Kini Liverpool justru memimpin perburuan pemain Parma tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, Leoni dikabarkan sangat bersemangat untuk bergabung ke Anfield. Sementara itu, Theo Walcott juga angkat bicara soal potensi transfer Mark Guehi ke tim asuhan Arne Slot. Liverpool memang aktif di bursa transfer musim panas ini. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez sudah merapat memperkuat ambisi The Reds untuk kembali merebut gelar Premier League dan Liga Champions musim depan. Leoni, bek tengah berusia 18 tahun, dinilai Tottenham sebesar 35 juta, namun Parma bersikeras hanya akan melepasnya jika ada jaminan 40 juta atau sekitar 704 miliar rupiah. Pendekatan informal dari Spurs pun langsung ditolak. Kini Liverpool tengah menjalin negosiasi intensif dengan Parma untuk memboyong Leoni sebelum jendela transfer ditutup. Apakah Leoni akan menjadi pilar masa depan lini belakang The Reds? Bagaimana menurutmu, apakah Leoni layak ditebus dengan harga setinggi itu? Yuk beri komentarmu.